Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Solivia Putri Lizar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah salah satu sumber daya yang paling sedikit dimanfaatkan untuk studi pembangunan. Pada kenyataannya, banyak sekali studi pembangunan konvensional yang terpaku pada ekonomi. Hal ini dikarenakan karena antropologi ekonomi merupakan studi empiris atau teoritis dari sistem ekonomi alternatif yang ada. Antropologi ekonomi tidak bermaksud untuk menciptakan bentuk baru yang disengaja. Hal ini digambarkan melalui etnografi dan analisis melalui teori antropologi, bentuk nyata dari praktek ekonomi dan hubungannya dengan lingkungan mereka, dan bentuk organisasi sosial dan budaya yang sesuai dengan organisasi ekonomi. Oleh karena itu, antropologi ekonomi berpotensi menjadi sumber daya yang unik dan berharga untuk mencari alternatif terhadap bentuk-bentuk kapitalisme global saat ini. Seluruh pertanyaan tentang gaya hidup alternatif memang akan sangat diperkaya dengan dialog antropologi ekonomi. Pada tingkat teoritis, subdisiplin mungkin bisa menjadi alat yang ampuh untuk kritik terhadap pemikiran ekonomi neoklasik. Titik awal argumen ini adalah profesionalitas pemikiran ekonomi neoklasik. Apa yang dikatakan oleh Marshall Shahlin pada pidatonya di Sydney tahun 1996 bahwa ekonomi neoklasik adalah sebuah ideologi dan sebagai elemen kunci dalam kosmologi dari Barat dan masyarakat kapitalis pada umumnya. Dengan demikian, landasan konsepsi lokal tentang identitas, nilai, kemajuan, dan sifat politik dalam budaya tertentu menjadi hegemoni. Nama saya Fadel, saya menjelaskan materi background to debate. Pada materi tersebut, Friedland dan Robertson pada tahun 1990 mengatakan bahwa saat ini jelas untuk memiliki ekonomi tanpa sebuah pasar. Maka dari itu, sosiolog dan antropolog serta ekonom mengatakan tentang hubungan aktual atau potensial antara ekonomi dan masyarakat telah menyarankan banyak variasi peran yang mungkin diambil oleh pasar atau hubungan yang telah dipasarkan. Di materi tersebut juga menjelaskan mengenai neoliberalisme, yaitu sebagai sebuah sistem totalisasi yang tidak dapat menjelaskan soal sebuah masalah, sistem yang mengalami kegagalan, bahkan mengalami krisis dan kontradiksi yang dilihat dari sudut pandang di mana banyak ketidakadilan terjadi dari model pasar neoliberal itu sendiri. Selanjutnya yang dapat saya jelaskan yaitu mengenai penyesuaian struktural pro-pasar yang sepenuhnya neoliberal, di mana ia merupakan contoh lain dari upaya untuk mempertahankan sebuah ideologi dominan yang menyembunyikan efek negatif jangka panjang seperti dampak ekologis dan melebar ketidaksetaraan sosial. Saya Cindy Utami, NPM 18111011026 akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi alternatif. Sebagaimana kita ketahui, dalam buku ini dijelaskan bahwa alternatif pada dasarnya merangsang imajinasi dan bahkan reaksi kritis terhadap menjelaskan asumsi dan posisi ideologis dengan jelas. Russell Jacobi meratapi kemunduran pemikiran utopia. Dan kedua adalah bahwa pemikiran proposal alternatif menimbulkan dalam istilah yang sangat praktis isu-isu workability, scaling up, kesenjangan dalam teori ekonomi, dan juga di atas semua itu pertanyaan-pertanyaan penting yang saling menghubungkan dalam cara-cara positif, yaitu seperti cara-cara ekologi, ekonomi, budaya, masyarakat. Nah, sementara itu masalah ini telah diangkat di masa lalu oleh upaya untuk mengklarifikasi secara antropologis gagasan ekonomi politik dengan cara yang praktis. Nah, akhirnya diciptakanlah proyek kreatif secara intelektual dan berpotensi praktis dengan menimpa dialog antara diskusi alternatif ekonomi baik dalam utopis berbeda secara budaya ataupun bentuk studi di satu sisi dan antropologi ekonomi jelasnya. Akhirnya setelah itu dapat dibuktikan bahwa antropologi ekonomi dapat menjadi elemen penumpukan penting dalam pemikiran segar alternatif ekonomi, dan pada akhirnya dapat diterima. Antropologi ekonomi sebenarnya dapat memberikan alat yang ampuh untuk mengembangkan kritik yang diinformasikan secara budaya terhadap model neoliberal. Nah, dan model neoliberal sendiri itu adalah
model yang secara historis spesifik dan termotivasi secara ideologi bahwa ia mencerminkan kepentingan kelompok sosial tertentu untuk mengambil keuntungan darinya. Nah, namun sebelum memeriksa beberapa kemungkinan ini secara lebih rinci, pertama-tama kita perlu memperhatikan artikulasi wawasan dasar antropologi, bahwa segala sesuatu mungkin sejumlah besar dapat bekerja asalkan mereka berdasar pada budaya-budaya. Sementara gagasan bahwa ekonomi budaya yang sebagian besar melalui proses komodifikasi seperti dalam pandangan dunia neoliberal tampak tidak masuk akal. Nah, akhirnya dapat disimpulkan bahwa mengingat masalah ekologis dan disfungsional lainnya dari konsumsi sebagai gaya hidup, tidak mengherankan bahwa konsepsi ekonomi alternatif hampir selalu berfokus pada konsumsi rendah, konsumsi non-modifikasi, atau pendekatan post-materialistis dengan alasan bahwa keberlanjutan ekonomi adalah fondasi penting keduanya secara fisik dan moral setiap pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Permadi, NPM 081. Dari semua ilmu manusia, antropologi paling cocok untuk melakukan proyek inherennya, yang oleh Henrietta Moore disebut sebagai politik perbedaan yang kritis. Ruang yang ditentukan oleh keterlibatan antropologi antara dirinya dan lainnya, ruang yang tidak boleh dicoba oleh antropologi. Ruang ini juga berbeda dengan efek dari proyek postmodern, yang meskipun memiliki banyak hasil positif, terbukti sangat lemah dalam artikulasi konstruktif secara politik atau ekonomi. Pertanyaan yang dibangun di atas isu-isu yang dikemukakan Moore adalah bagaimana menghubungkan antropologi dengan isu-isu yang ada atau yang muncul ini tanpa mengulangi kesalahan postmodernisme. Dalam pembahasan bahwa ekonomi modern dibangun pada penemuan fakta paradoks bahwa kejahatan pribadi mengarah pada kebajikan publik. Carrier dan Miller menyarankan bahwa kekuatan antropologi yang paling penting terhadap ekonomi adalah klaimnya yang dapat mengartikulasikan ulang model proses ekonomi dengan kehidupan agen ekonomi. Tapi langkah metodologis utama mereka kemudian menyarankan bahwa pertanyaan kunci adalah artikulasi antara mikroskopis dan makroskopik yang mengarah ke jalan keluar dari kebuntuan teoritis kita saat ini. Karena itu, bagi para antropolog untuk mencapai apa yang tidak dimiliki ekonom, artikulasi ulang dari privat dan publik melalui pemahaman yang jelas dan penggambaran konsekuensi masing-masing untuk yang lain. Masalah penting dengan perbedaan privat atau publik adalah bahwa hal itu mengasumsikan pemisahan mereka dan batas yang dapat diidentifikasi di antara mereka. Secara analitis, dalam masyarakat manapun, batas ini dalam praktiknya sulit ditemukan dan dari perspektif komunitarian sosialis, dan dari kebanyakan perspektif utopis adalah perbedaan yang harus dinegasikan. Mungkin memang dengan mengasumsikan dan memperkuat dalam berbagai cara halus hanya perbedaan ini. Dengan kata lain, hal itu sendiri merupakan antropologi, bukan negasi dari apa yang dipikirkan oleh para antropolog akademis yang mereka lakukan. Maka, bukan perbedaan publik atau pribadi yang penting. Sebaliknya, ini adalah pengungkapan antropologi yang melekat dalam ekonomi model, yang membentuk pola subjektivitas dan praktik sosial. Secara tradisional, masalah merupakan antropologi filosofis bahasa sifat manusia dengan asumsi dari sisi neoklasik. Manusia pada dasarnya rakus, egois, dan malas. Tetapi sifat buruk ini dapat disalurkan oleh perangkat struktural untuk menguntungkan mereka yang dapat memanipulasi kekuatan ini. Dari sisi alternatif asumsi, sebaliknya adalah bahwa sifat manusia pada dasarnya altruistik, kooperatif, dan berniat baik, tetapi telah terdistorsi oleh penciptaan kebutuhan palsu dan tujuan kondisi kerja, dengan keterasingan dan kesadaran palsu untuk digunakan bahasa Marxis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadian Muhafid, NPM 1816011031. Dalam pembahasannya tentang tesis menyatakan bahwa ekonomi modern atau neoliberalisme dibangun pada penemuan fakta paradoks bahwa kejahatan pribadi seperti keserakahan dan ambisi mengarah pada kebijakan publik. Dari ilmu manusia, antropologi paling cocok untuk melakukan ini melalui proyek apa yang disebut sebagai politik perbendaan yang kritis. Kekuatan antropologi yang paling penting terhadap ekonomi adalah klaimnya yang dapat mengartikulasikan ulang model proses ekonomi dengan kehidupan agen ekonomi. Masalah bagi sebagian besar ahli teori alternatif adalah bagaimana mengkonsumsikan tanpa keserakahan yang tidak berkelanjutan dan bagaimana caranya meningkatkan konsumsi. Pendidikan keinginan terletak pada dasar dari semua upaya untuk menentukan alternatif dari model
ekonomi neoliberal. Alternatif model hegemoni ini bukan hanya penciptaan versi utopis atau bahkan visi, tetapi menunjukkan secara konkret bagaimana kemungkinan reformulasi hubungan timbal balik antara praktik sosial dan kreativitas ekonomi dapat terjadi dalam model ekonomi baru. Dalam membahas alternatif dan daya tahan neoliberal model, dimensi politik dan kepentingan yang terlibat perlu dimasukkan. Antropologi mengemukakan bahwa tidak semua mengalah pada hegemoni para ekonom dan mendefinisikan penataan bidang sosial. Sekarang waktunya untuk antropolog melihat bahwa mereka juga memiliki tubuh yang sangat luas data dan kebijaksanaan yang terakumulasi. Dan pengetahuan sekarang perlu dialihkan secara sosial dan lingkungan, penggunaan yang konstruktif. Hal ini dapat dilakukan menunjukkan bagaimana pengetahuan antropologis dapat menginformasikan dan memodifikasi argumen para pemikir yang secara khusus berusaha mengartikulasikan prinsip ekonomi alternatif dari model neoliberal. Saya Gina Anastasia akan melanjutkan penjelasan dari Dian Muhafiz. Pasca kapitalisme dan antropologi. Ilmuwan antropologi yang bernama Baris Frankel itu melakukan pengamatan bahwa kaum tradisional itu masih memerlukan perhatian dari alternatif yang muncul, seperti model dan eksperimen berskala kecil, komunalis yang tersedia, dan lain sebagainya. Frankel juga berpendapat bahwa ada beberapa variasi ekososialisme yang bertujuan untuk belajar bersama dari gerakan sosial yang baru. Berbeda dengan teori pasca industri, Frankel itu berpendapat bahwa masalah ini adalah masa depan yang mengalami kelangkaan daripada kelimpahan, seperti kurangnya tenaga kerja, kurangnya pekerjaan, konflik dan perang yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Frankel juga melihat bahwa masalah ini ada beberapa bentuk yang bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama adalah ketiadaan teori ekonomi alternatif yang serius. Yang kedua adalah serangkaian masalah yang belum terselesaikan atau tidak terselesaikan sama sekali. Dan yang terakhir adalah kegagalan dalam menjelaskan politik transisi tentang bagaimana pergi dari masa ini ke masa depan yang lebih diinginkan. Perkenalkan, nama saya Fabilas Fasya. Di sini saya akan menjelaskan bagian di mana model-model utopis pasca industri cenderung paling lemah. Kelemahan itu sendiri bukanlah terletak pada ketulusan visi mereka, tetapi penyebab kekurangan itu terletak pada realitas etnografis. Dalam melawan visi yang melarat ini, antropologi keberadaannya sendiri telah memunculkan berbagai macam alternatif. Banyak di antaranya telah tersapu bukan karena tidak dapat bertahan, tetapi karena perluasan yang rakus oleh model neoliberal itu sendiri dan manusia satu dimensinya. Setiap upaya besar untuk membuat sketsa utopia penekanan dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Menurut Mercius, teori masyarakat adalah ekonomi, bukan sistem filosofis. Ada dua elemen dasar yang menghubungkan materialisme dengan teori sosial yang benar, yaitu 1. Perhatian dengan kebahagiaan manusia. Yang kedua, meyakinkan bahwa hal itu dapat diperoleh hanya melalui transformasi bentuk material keberadaan. Perkenalkan, nama saya Dava Fiona. Saya di sini masih akan meneruskan mengenai pasca kapitalisme dan antropologi. Memperdebatkan definisi ulang pembangunan sebagai transformasi dibanding sebagai pembangunan alternatif dinilai masih gagal dalam mengembangkan teori globalisasi. Teori globalisasi dinilai sangat penting karena ia mampu mengungkapkan karakteristik esensial dari model neoliberal dalam tindakan sebagai praktik dengan mengidentifikasi konsekuensi sosial dari globalisasi. Pendekatan alternatif dinilai tidak banyak belajar dari gagasan Pierre Bourdieu yang mengungkapkan perluasan konsep modal dari penggunaan kumpulan referensi yang lebih luas. Jika dalam teori pasca pembangunan solusi untuk masalah mendesak seperti mekanisme dilihat dari luar mekanisme pasar, maka mereka juga harus menjawab pertanyaan tentang budaya. Tantangan yang dihadapi oleh pembangunan adalah mengambil kembali harapan dari keruntuhan kemajuan, dan pendekatan yang mampu melakukan ini masyarakat utara bergerak dari kelangkaan ke resiko, sementara di selatan masyarakat mengalami kelangkaan dan resiko.
Inti dari bab ini cukup sederhana, yaitu untuk menunjukkan bahwa sudah ada banyak sekali data yang tersedia tentang ekonomi alternatif yang benar-benar ada, yang memberikan petunjuk tidak terhitung bagaimana tentang kemungkinan masa depan yang berkelanjutan dapat dibentuk dengan sumber daya yang sebagian besar belum dimanfaatkan oleh antropologi. Namun perlahan-lahan pengakuan telah terbit, awalnya di bidang pembangunan tetapi sekarang dengan aplikasi yang jauh lebih luas untuk masalah masa depan pasca industri dan penciptaan masyarakat pasca krisis yang berkelanjutan. Dalam antropologi ekonomi tertentu menyediakan cara yang kaya dan masih belum dijelajahi untuk berhubungan tidak hanya dengan ekonomi dan masyarakat, tetapi dengan pertanyaan mendesak untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua penghuni bumi, baik manusia di utara yang terlalu berkembang atau mereka yang di selatan yang masih berjuang. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.